Bab 105. Ayo, kuhadiahi kamu dengan kemuliaan dan kekayaan. Kenzie turun, dan sebelum dia meninggalkan halaman rumah sakit Medical Bros, dia mendengar seseorang memanggil namanya dari belakang, dan beberapa pengawal berjas buru-buru mengejarnya. Tuan Kenzie, Tuan Hotz dan Nyonya Hotz meminta Anda untuk kembali. Yamahasi sudah melarikan diri, hanya Anda yang bisa menyelamatkan Nona Hotz, kata salah satu pengawal terkemuka. Kenzie berkata dengan tidak lembut atau keras, apa hubungannya denganku, karena kamu mengusirku, jangan minta aku kembali. Setelah Kenzie selesai berbicara, dia berjalan ke depan. Berhenti untukku. Pada saat ini, Nyonya Hotz juga mengejarnya, menghentikannya dengan cepat, dan berkata dengan arogan. Dari mana Anda berasal? Obati penyakit putri kami, keluarga Hotz kami akan memandangmu. Kenzie Harimurti menatapnya setelah mendengar ini, menduga bahwa wanita ini terbiasa dimanja dan tidak tahu bagaimana meminta bantuan. Selama sikap Nyonya Hotz terhadapnya sedikit lebih baik, seperti mengakui kesalahan, meminta maaf, demi kehidupan manusia, Kenzie mungkin akan kembali dan membantunya. Tetapi Nyonya Hotz mengatakan ini, sebaliknya, itu mengacaukan segalanya. Nyonya Hotz masih sombong dan arogan, jadilah pintar dan jangan bodoh. Ini adalah kesempatan untukmu, cepatlah kembali, keluarga Hotz dapat menghadiahimu dengan kemuliaan dan kekayaan. Kata Kenzie dengan jijik, dengan sikapmu, bahkan jika kamu berlutut dan memohon padaku, aku tidak akan mengambil tindakan. Apa katamu, anjing yang malang, aku akan berlutut dan memohon padamu? Nyonya Hotz dengan cepat menulis cek, angkuh menjatuhkan di kakinya, menatap matanya, seperti melihat anjing. Ayo, ambil cek ini dengan patuh, ini 50 juta, hanya tip dari saya. Jika Anda patuh, Nyonya Besar akan memberi Anda hadiah 3 kali lipat. Pengawal di sebelahnya semua menunjukkan keserakahan dan kerinduan, dan mereka berharap mereka bisa pergi untuk mengambil cek. Dan Nyonya Hotz, dengan wajah penuh penghinaan dan meremehkan, tampaknya diharapkan, kelas bawah masyarakat seperti Kenzie pasti akan datang untuk tersenyum dan menjilat, seperti seekor anjing yang mengibaskan ekornya untuk menyenangkan. Nyonya Hotz telah melihat terlalu banyak orang seperti ini. Dia terlihat sangat kuat, tetapi ketika dia melihat uang, dia secara otomatis membungkuk dan berubah menjadi pesek. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa Kenzie tidak tergerak sama sekali, dan dia sangat terhina. Apakah layak membuang uang untuk itu? Mengapa Anda tidak menghabiskan sedikit lebih banyak, misalnya 1 triliun, dan melihat apakah saya dapat menyelamatkan hidup putri Anda? Anda, setelah diejek, Nyonya Hotz menjadi kesal. Orang ini tidak tahu bagaimana menyanjungnya, tidak ada yang tidak akan diselesaikan dengan uang. Tetapi orang ini benar-benar mengucapkan kata-kata liar, ingin menghinanya dengan 1 triliun. Apa 1 triliun itu? Itu 20 kali lebih banyak dari Buffett, orang terkaya di dunia. Keluarga Hotz hanya orang terkaya di negara ini. Bagaimana dia bisa mendapatkan 1 triliun? Nyonya Hotz menunjuk ke arahnya dengan marah dan berkata, kamu berani tidak tahu malu? Oke, aku akan memberimu pelajaran. Dia memandang pengawal dan berkata dengan arogan, kalian pergi tangkap dia. Saya ingin dia berlutut di depanku dan tampar wajahnya. Ini sering terjadi pada orang kaya dan berkuasa. Jika membuang uang tidak efektif, itu akan diganti dengan intimidasi. Di mata Nyonya Hotz, Kenzie, seorang miskin di lapisan bawah masyarakat, tidak memenuhi syarat untuk tidak mematuhi kehendaknya sama sekali. Namun, beberapa pengawal tidak akan ditempatkan di mata Kenzie sama sekali. Alasan kenapa bodyguard ini bisa menjadi bodyguard keluarga Hotz tentu saja dia rajanya bodyguard, yaitu 1 dari 1000. Tapi saat mereka akan mulai, sosok Kenzie melintas, berderak, dan dia memukuli mereka sampai mereka tidak bisa merasakan anginnya sama sekali. Hanya dalam 1 menit, para pengawal ini, yang masih agung, semuanya jatuh sejauh 5 meter. Semua orang hanya bisa berbaring di tanah dan mengerang, dan tidak ada yang bisa bangun. Nyonya Hotz, Anda bertindak terlalu jauh. Apakah Anda ingin menamparkan wajah saya? Sepertinya saya harus memberi Anda pelajaran. Kenzie mengatakan ini, dan melipat batang besi yang telah diambilnya, dan mendengar suara gesekan, batang besi keras yang terbuat dari baja halus patah, dan kemudian maju untuk menghantam kaki Nyonya Hotz. Nyonya Hotz terkejut, melihat dia begitu perkasa. Yudi Hotz, Direktur Willy dan yang lainnya yang bergegas juga terkejut. Tapi Nyonya Hotz masih tegar, dan ketika dia melihat Kenzie mendekat perlahan, dia tidak hanya tidak takut, tetapi dia bahkan melompat dengan jijik.
Hanya karena kamu sangat miskin, apakah kamu ingin memberiku pelajaran, pengemis kecil? Tahukah kamu, aku istri Yudi Hotz. Jika kamu berani menyentuhku, keluarga Hotz akan menginjakmu sampai mati, hanya diinjak-injak seperti anjing. Diam untukku. Sebelum dia selesai berbicara, Yudi Hotz sudah melangkah maju dan menamparkan wajahnya, menyebabkan Nyonya Hotz mengerang dan jatuh ke tanah. Yudi Hotz menunjuk ke arahnya dengan marah dan memarahi. Apakah Anda otak babi? Anda datang dan meminta Tuan Kenzi untuk kembali. Begitulah cara Anda mengundangnya. Apakah Anda berharap putri Anda akan mati lebih cepat? Jika Yulia hidup memiliki kecelakaan sedikit pun, aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Yudi Hotz mengenal istrinya dengan baik. Dia adalah seorang wanita yang mulai sombong ketika dia menjadi kaya. Yudi Hotz yang memulai dari awal, telah berguling-guling dalam angin dan ombak selama beberapa dekade. Dan dia tahu betul bahwa seseorang seperti Kenzi tidak boleh disinggung. Orang-orang aneh dan pemilik ilmu magis di arena persilatan sering memiliki teknik rahasia. Jika mereka menyinggung seseorang seperti Kenzi, mungkin seluruh keluarga akan dihancurkan. Jadi ketika dia melihat wanitanya menghamburkan banyak uang di sana, Yudi Hotz menamparkan wajahnya tanpa ragu-ragu. Berlututlah, tampar mulutmu sendiri, dan minta maaf kepada Tuan Kenzi. Jika Tuan Kenzi tidak memaafkanmu, kamu akan segera keluar dari keluarga Hotz. Yudi Hotz meraung keras dan Nyonya Hotz menjadi ketakutan. Meskipun dia adalah istri asli Yudi Hotz, dia tahu betul bahwa Yudi Hotz memiliki beberapa selir di luar. Jika Yudi Hotz memalingkan wajahnya dan tidak mengenalinya lagi, dia akan benar-benar mengusirnya dari keluarga Hotz. Nyonya Hotz tidak ingin kehilangan kekayaan dan kemuliaan hari ini. Jadi dia dengan cepat bangkit dari tanah dan berlutut di depan Kenzi dengan gemetar. Tuan Kenzi, saya salah, saya sombong, saya seharusnya tidak menyinggung Anda. Maafkan saya, teriak Nyonya Hotz dan mulai menamparkan dirinya sendiri. Kenzi terdiam, matanya acuh tak acuh dan tidak ada ekspresi. Melihat bahwa Kenzi tampaknya tidak ingin memaafkan dirinya, Nyonya Hotz menjadi cemas. Dia harus menangis lebih keras, menggunakan lebih banyak kekuatan, dan menamparkan wajah saya sendiri. Hanya dalam 1 atau 2 menit, Nyonya Hotz kehilangan citranya sebelumnya sebagai seorang wanita yang dimanjakan dan cantik. Pada saat ini, dia berlutut di tanah dan menangis, menamparkan wajahnya, rambut dan roknya berserakan, wajahnya yang cantik merah dan bengkak, seperti kepala babi yang mengemis. Bab 106, 5 miliar, terimalah, cukup, bangun. Melihat Nyonya Hotz menangis dan memukuli dirinya sendiri sampai sudut mulutnya berdarah, Kenzi berkata dengan ringan, tidak ingin peduli lagi. Nyonya Hotz dengan bahagia bangkit dari tanah seolah-olah dia telah diberikan amnesti. Yudi Hotz, bos besar, juga sangat baik. Melihat wanitanya menderita, dia hanya bertahan dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Baru pada saat inilah Kenzi membuat pernyataan sebelum dia melangkah maju dengan hormat. Tuan Kenzi, maafkan aku. Sebelumnya kami semua berada dalam kegelapan oleh pembohong Yamahashi, betapa tidak sopannya pada dirimu, maafkan aku. Demi kepolosan putriku, mohon selamatkan dia. Ketika dia berbicara tentang putrinya, dia sedikit cemas. Yudi Hotz menahan rasa sakit di hatinya, mengeluarkan cek sebesar 500 juta, menundukkan tubuhnya, dan dengan hormat menundukkan kepalanya dengan kedua tangan. Untuk apa ini? Kenzi berkata, melirik cek. Tuan Kenzi, jangan melihat dari luar, ini adalah niat kecil saya, yang setara dengan biaya perawatan untuk Anda. Yudi Hotz menundukkan kepalanya dan tetap hormat. Tidak perlu, Kenzi berkata dengan ringan, saya tidak pernah memberikan bayaran uang menyelamatkan hidup. Ini adalah kebenaran dan prinsipnya, membantu yang kesusahan dan yang membutuhkan, dia tidak pernah menerima uang. Tapi dia tidak menerima uang itu, jadi Yudi Hotz sedikit panik. Apakah ini berarti Tuan Kenzi masih memiliki keluhan dan tidak mau menyelamatkan putrinya? Direktur Willy melihatnya di matanya, melangkah maju dengan cemas dan berkata, Tuan Kenzi, tolong, bantu saya. Demi merawat ibumu di rumah sakit kami beberapa hari yang lalu. Direktur Willy, Kenzi memotongnya dengan rendah hati, jika bukan melihat kebaikanmu, aku tidak akan berada di sini, aku tidak akan mempersulitmu. Kenzi adalah orang seperti itu. Kekuasaan tidak dapat menekannya, dan uang tidak dapat menariknya, tetapi kadang-kadang itu hanya kata lembut sederhana atau bantuan kecil, dan dia akan membantunya sampai akhir. Mengetahui bahwa dia akan membantu, Willy menghela nafas lega dan sangat berterima kasih.
Para penonton lainnya sedikit tercengang, belum pernah melihat orang seperti itu. Dia menolak untuk menerima cek sebesar 500 juta, tetapi Direktur Willy hanya mengatakan kata lembut meminta bantuannya, dan dia langsung setuju. Judy Hotz melihatnya di matanya dan tidak bisa tidak memuji, dia benar-benar orang yang langka. Melihat pemandangan ini, Nyonya Hotz merasa malu. Sebelumnya, dia mengira Kenzi seperti anjing, jenis anjing yang bisa dipanggil ke sana kemari di bawah dorongan uang. Tapi sekarang sepertinya dia benar-benar meremehkan orang lain. Kenzi tidak bergosip dengan mereka, dan memimpin semua orang kembali ke bangsal terlebih dahulu. Cedera Julia Hotz bahkan lebih berbahaya. Pada saat ini, Julia Hotz terbaring koma di ranjang rumah sakit, wajahnya tidak berdarah, dan bahkan garis detak jantung pada monitor kesehatan semakin lemah, dan itu akan menjadi garis datar yang panjang. Beberapa dokter yang merawat sangat cemas seperti semut di wajan panas ketika mereka melihat Kenzi memasuki pintu. Mereka semua bergegas seolah-olah mereka telah melihat Tuhan. Kenzi mengangguk, berjalan ke ranjang rumah sakit, dan menatap wajah Julia Hotz. Melihat Kenzi sedikit mengernyit dan wajahnya berangsur-angsur menjadi serius, jantung Judy Hotz berdetak kencang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju dan bertanya, "Tuan Kenzi, dapatkah putri saya diselamatkan?" Kenzi menjelaskan situasinya dengan singkat, "Jika Yamahasi tidak menggunakan teknik akupuntur itu padanya, situasi putrimu tidak akan menjadi begitu berbahaya." Hati Judy Hotz tenggelam, dan seluruh tubuhnya setengah dingin. Arti dari ini jelas bahwa anak perempuannya tidak dapat diselamatkan. Untungnya, Yamahasi belum menyelesaikan akupuntur. Jika kamu membiarkan dia menggunakan jarum terakhir, putrimu pasti akan mati, dan tidak ada yang akan bisa menyelamatkannya. Mendengar Kenzi menambahkan kalimat ini, Judy Hotz tidak bisa tidak ragu-ragu, kakinya lemah dan dia hampir pingsan. Dia sudah mendengar bahwa bukan karena putrinya tidak diselamatkan, tetapi jauh lebih sulit untuk menyelamatkannya. Judy Hotz tidak tahan dengan naik turunnya suasana hatinya, jadi dia berlutut tanpa ragu-ragu. "Tuan Kenzi, saya mohon, saya tahu Anda adalah orang yang langka, dan Anda pasti bisa menyelamatkan putri saya. Tolong, Anda pasti menemukan cara untuk menyelamatkannya." Melihat kata-kata Judy Hotz dengan kesedihan ketika dia memohon, Nyonya Hotz juga berlutut di tanah, menangis dan memohon. "Jangan lakukan omong kosong ini, bangunlah. Jika kalian berdua berlutut di sini, bagaimana aku bisa menyelamatkan putrimu?" Terkadang kata-kata dokter lebih efektif daripada kata-kata siapapun. Judy Hotz dan istrinya mendengar Kenzi berkata begitu, buru-buru bangkit dari lantai, dan semua ke samping, gugup tidak berani mengatakan sepatah kata pun, tidak berani mengganggu Kenzi lagi. Kenzi mendatangi Judy Hotz seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. "Tuan Hotz, saya harus memberitahu Anda sesuatu tentang cara menyelamatkan putri Anda. Dilihat dari situasi saat ini, sarana medis apapun yang ada tidak dapat menyelamatkan nyawa putri Anda, dan kondisi putri Anda tidak akan baik menundanya terlalu lama. Jadi saya hanya bisa memikirkan cara bagi Anda, seorang ayah, untuk menggunakan cara mistis untuk menyelamatkan hidup putri Anda." Judy Hotz dan yang lainnya berkata dengan heran, "Magis?" Kenzi mengangguk dan berkata, "Ya, cara magis, pada zaman kuno, itu secara resmi digunakan oleh beberapa perguruan, dan menyebutnya mantra penyembuhan. Singkatnya, semuanya mengacu pada penggunaan kekuatan segala sesuatu di alam semesta untuk mencapai tujuan menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang." Judy Hotz dan yang lainnya sangat sulit mengerti, mereka semua menunjukkan ekspresi setengah percaya. Kenzi bahkan tidak berencana untuk menjelaskan dengan jelas, dan melanjutkan, "Tidak masalah jika Anda tidak mengerti, selama Anda memahami dua hal. Pertama, jangan publikasikan apapun yang saya lakukan hari ini. Kedua, Tuan Hotz Anda adalah ayah Julia Hotz, dan Julia Hotz memiliki hubungan darah Anda. Saya perlu meminjam vitalitas dan kekuatan jiwa dalam tubuh Anda untuk membantu Nona Hotz melewati masa sulit ini." Setelah Judy Hotz dan yang lainnya mendengarnya, mereka menjadi semakin bingung. Tidak ada yang pernah mendengar hal semacam ini, dan tidak ada yang melihatnya, jadi tentu saja mereka ragu. Terlepas dari apakah mereka percaya atau tidak, Kenzi hanya melakukan hal sendiri. "Jangan khawatir, Tuan Hotz, saya tidak akan menghabiskan energi Anda. Saya hanya akan meminjam sedikit untuk membantu putri Anda selamat dan siap dioperasi. Dan Tuan Hotz, selain sedikit lelah, paling banyak akan memakan waktu 3 hingga 5 hari untuk pulih." Setelah mengklarifikasi ini,
Kenzi menoleh ke Direktur Willy lagi dan memintanya untuk membeli kertas cinnabar dan bahan persediaan lainnya. Meskipun Direktur Willy tidak mempercayainya, memalukan bahwa tidak ada cara untuk menyelamatkan Nona Hotz kecuali mengandalkan Kenzi, dia hanya bisa bertaruh dan membeli kembali persediaan ini. Seorang intelektual senior yang bermartabat, Direktur Rumah Sakit Modern, pergi menjalankan tugas untuk membeli barang-barang tahayul. Direktur Willy merasa seperti seorang pengikut, penuh ketidakberdayaan dan keluhan. Kenzi menggunakan pena cinnabar untuk menggambar mantra di atas kertas yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Judy Hotz dan yang lainnya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Mereka tidak tahu apakah dia berpura-pura misterius, tetapi Judy Hotz dapat menyimpan emosinya dan tidak keberatan. Begitu juga Nyonya Hotz dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Oke, pinjamkan sedikit darah, itu tidak akan terlalu menyakitkan. Kenzi mendorong kertas ke tangan Judy Hotz, lalu mengiris telapak tangannya dengan pisau perak, membiarkan darah meresap ke dalam kertas. Judy Hotz menahan rasa sakit dan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi dia merasa cemas di hatinya, merasa sangat panik. Kenzi diam-diam melafalkan mantra, menempelkan kertas bernoda darah di dahi Julia Hotz, dan kemudian tiba-tiba menunjuk ke depan.